Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki yang video kedua ya. Video kedua tentang metode transportasi tapi tahap 2. Nah untuk tahap 1 tadi sudah di video pertama kita sudah mengerjakan pakai Northwest Corner, Least Cost Method, dan FAM. Nah kita sudah dapat tabelnya masing-masing, tabel akhir, tapi di sini kita belum mengetahui apakah sudah optimum atau belum. Maka kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 nanti kita akan belajar stepping stone dulu aja ya. Itu kita bisa milih sebenarnya stepping stone atau modi, tapi kita pakai yang stepping stone dulu. Nah, untuk tahap 2 stepping stone kita pakai tabel terakhir yang dari Northwest Corner yang nilainya paling gede deh kalau teman-teman ingat ya, tadi kita ngerjain itu. Nah, ini yang contoh soalnya ya. Dah. Nah, ini tahap 2 kita pakai stepping stone dengan tahap 1 dari hasil Northwest Corner. Tadi sudah kita hitung bareng-bareng, hasilnya seperti ini dengan total cost-nya 13.812. Nah, untuk step-stepnya teman-teman boleh di screenshot ya. Ini ada di PPT juga. Seperti ini, pilih kotak rute yang tidak digunakan, dievaluasi. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini kan kita total ada 9 sel ya. Ada 9 sel dan yang terisi itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari 9 sel ini, sel yang terisi alokasi jumlah barang itu kita sebut sebagai sel basis. Sel variabel basis gitu ya. Jadi 106 ini kan ya. Nah, ini X satu-satunya. Ini disebut sebagai sel variabel basis. Sedangkan sel-sel yang kosong ini disebut sebagai sel non-basis, gitu ya, sel non-basis yang kosong. Nah, sel basis itu jumlahnya adalah M ditambah N kurang 1. M jumlah kolom, jumlah baris kurang 1. Jumlah kolom ada 3, ditambah jumlah baris ada 3 dikurangi 1, sama dengan 5. Betul nggak? 5 jumlah jumlah basisnya, sel basis 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Betul. Oke, nah sekarang kan tapi kita belum tahu nih apakah tabel hasil akhir dari Northwest Corner ini optimum atau belum. Makanya kita mau ceknya dengan cara ini. Pilih sel non basis ya, sel non basis yang kosong ini kita cek berapa nilainya, nilai improvement index dari masing-masing ini. Caranya gimana? Pilih rute kotak yang tidak digunakan. Jadi setiap masing-masing sel ini adalah kita cari rutenya ya, closed loop disebutnya. Nanti dari closed loop itu kita beri tanda positif negatif pada setiap batu loncatannya. Oke. Nah, dari setiap batu loncatan itu kita jumlahkan biayanya, nilai biaya dari sel yang ada di closed loop sel tersebut gitu ya. Nanti kita hitung. Nah, itu adalah nilai improvement index bagi sel non basis yang tadi kita pilih. Oke, nah nanti kita hitung untuk semua sel non basis. Nah, kita cek apakah masih ada nilai improvement index yang nilainya itu masih negatif. Kalau masih ada yang negatif berarti belum optimum. Kalau belum optimum berarti kita harus kaji ulang nih, mana sel non-basis yang harus kita rubah menjadi sel basis. Mana sel yang tadinya kosong, harus kita rubah, kita isi alokasi jumlah barang, gitu ya. Nah, setelah kita rubah, kita cek lagi, apakah nilai variabel non-basisnya itu masih ada yang negatif atau enggak. Dan gitu seterusnya, iterasi, sampai kita dapat nilai sel non-basis yang kosong-kosong ini, nilai improvement index-nya itu nggak ada yang negatif lagi, berarti sudah positif. Ya, secara garis besar seperti ini teman-teman. Kalau dijelasin pakai kata-kata pusing ya, jadi kita langsung aja ngerjain soalnya, gitu ya. Nah, ini hasil dari NWC Northwest Corner, saya tulis lagi di sini teman-teman, gitu ya. Nah, tahap pertama apa? Tahap pertama dari stepping stone adalah kita mencari nilai dari masing-masing sel non basis, sel yang kosong ya, nilai improvement index cari berapa nilainya ya. Yang pertama ini dulu ya, yaitu
sel 1A. Sel 1A. Ya. Sel 1 salah ya. Bukan 1A, Deng. 1B. Sebentar ya, guys. Ini teh kalau bisa jangan sampai salah di awal. Oke, nilai 1B. 1A mah udah nggak usah dihitung, kan udah ada isinya. Gitu ya. Oke, 1B ya, 1B. 1B ini kan kotaknya ya. Nah, ini kita pengen cari nih nilai improvement indexnya berapa. Caranya kita pertama kita tentukan dulu closed loop-nya. Closed loop-nya itu berarti semacam siklus tapi dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Dan namanya stepping stone ya. Stepping stone berarti kita loncat dan kita hanya bisa aturannya itu kita hanya bisa loncat pada sel basis yang ada angkanya ini. Angka yang saya tulis pakai spidol hitam ya. Pulpen hitam. Nah, itu bisa kita loncatin atau bisa kita lompatin. Nah, kalau yang kosong-kosong ini nggak bisa kita pijak gitu ya. Kita lewatin aja, tapi nggak bisa kita pijak. Oke. Ini, kan kita mulai dari sini ya. Kita pengen tahu nilai ini, maka kita mulai dari sini. Maka kita loncat ke berlawanan arah jarum jam ke sana. Set. Ini dipijak, loncat lagi ke sini. Kenapa nggak loncat ke sini? Nggak bisa, karena di sini nggak ada pijakannya, gitu ya. Oke, habis dari sini kemana? Belok sini. Kenapa nggak lewat aja ke sini? Nggak bisa, nggak ada pijakannya guys, gitu ya. Terus baru kita balik lagi. Kenapa nggak ke sini? Ngapain kita ke bawah, ke atas aja, biar kan kita bikinnya close loop. Kalau ke sini ya kebuka dong loopnya ya, gitu. Nah, udah dapet sel close loopnya si 1B ya. Oke. Sel awal si 1B ini kita beri angka positif. Pijakan dia selanjutnya kita beri angka negatif. Selang-seling positif, negatif. Nah, ini yang akan kita jumlahkan. Yuk, kita jumlahin ya. 33 ditambah, bukan ditambah dong, kan 3-3-nya udah positif ya, berarti apa? Berarti 33 dikurangi nih 32 terus ditambah 36 dikurangi 42, maka nilai improvement index untuk satu batch silakan dihitung dulu adalah minus 5 ya. 33 kurang 32 tambah 36 kurang 42 ya, minus 5 ya. Oke, udah dapat ya di sini minus 5, nanti kalian tulis tapi nanti dulu. Nah, selanjutnya saya hapus dulu ya. Saya mau hitung improvement index untuk ke sel non basis berikutnya, yaitu yang 1C. 1C. Oke, kita hitung ya. Ini kita hapus dulu ya biar nggak susah. Bentar ya guys. Ini teh soalnya nggak balak, nanti ngehapusnya. Oke. Next, maaf. Oke, 1C. Cari close loop-nya dulu. Dari sini kita loncat ke mana? Ke sini nggak bisa, nggak ada pijakan. Berarti kita langsung sini. Set. Oke, pijak, loncat ke sini. Oke ya. Ini pijak, loncat ke mana lagi? Ke sini. Kenapa nggak ke sini biar cepat nyampe ke C ini, 1C? Nggak bisa, nggak ada pijakannya, ke sini dulu. Oke. Terus ke sini. Pijak, loncat. Habis dari sini baru balik ke sini, loncat. Oke ya. Itu. Sel mulanya 1C, ini kita kasih angka plus. Pijakan selanjutnya minus, plus, minus, plus, pijakan selanjutnya minus. Nah, ini baru kita hitung. Kita jumlahin, kita hitung. 34 kurang 32 tambah 36 kurang 42 tambah 37 kurang 40. Berapa semuanya? Silakan dihitung. Minus 7. 1C nilainya minus 7. Itu ya. Sekarang kita hapus dulu sebentar. Biar nggak berantakan. Kalau di meja nanti berantakan ininya. Hapusnya. Oke. Kita udah dapat. Sekarang yang 2C ya. 2C kita tentukan dulu close loop-nya. Yuk. Ini masih ada yang belum kehapus, guys. Maaf. Ini kesini loncat, pijak, loncat, pijak, loncat, pijak, loncat, pijak, balik lagi. Positif di 2C,
next pijakan negatif, pijakan positif, pijakan negatif. Oke, kita hitung ya. 38 kurang 42 tambah 37 kurang 40. Berapa? Silakan hitung. Minus 7. Sip. Nah, ya. Nah, kita hapus lagi, kita hitung sel non basis terakhir yang perlu kita ketahui improvement index-nya. Yang mana? Ini ya, yaitu 3A. 3A yang harus kita ketahui. Nih ya. Kita tentukan dulu loopnya. Dari sini ke sini ya. Loncat pijak, loncat pijak, loncat pijak, loncat pijak. Dari 3A kita kasih angka positif pijakannya, next pijakan negatif, positif, negatif. Oke, sekarang jumlahkan. 34 kurang 37 tambah 42 kurang 36 sama dengan 3. Oke, udah dapat semuanya ya? Udah dapat semuanya. Nah, sekarang kita coba masukin di sini ya. Nilai improvement index-nya kita simpan di sini. Cuma saya pakai warna pink supaya itu membedakan bahwa itu bukan alokasi ya, tapi cuman nilai improvement index dari sel non basis. Ini min 5. Ini min 7. Min 7. 3. Dah. Oke, kita lihat teman-teman di tabel ini, itu ternyata masih ada nilai improvement index dari sel non basis yang negatif. Artinya, tabel 1 ini itu belum optimum. Oke. Nah, apa yang kita lakukan kalau belum optimum? Berarti kita akan memindahkan alokasi ini, entah yang mana, yang tadinya dia ada di sel basis, kita pindahin ke non basis gitu ya. Tapi yang mana yang harus kita pindahin? Yang kita pindahin, kita pilih sel non basis yang memiliki nilai minimum terbesar atau minimumnya itu paling minimum gitu ya. Yang mana ada 2 di sini, minus 7 dan minus 7. Terserah mau pilih yang mana. Sama aja, nanti paling ngaruhnya di jumlah iterasi. Saya pilihnya yang ini ya, yang ini. Oke. Artinya, next step pada tabel iterasi berikutnya, saya ingin mengisi sel yang ini yang tadinya awalnya kosong, non basis menjadi variabel sel basis. Kita isi, tapi kita isi dengan angka berapa? Nah, karena kita memilih yang ini teman-teman, berarti kita cek lagi si close loop-nya. Nah, close loop untuk 2C, ini ya, close loop 2C kan udah tahu ya, yaitu ini sama kayak yang tadi kita hitung ya, ini ya close loop-nya kan, itu ya. Ini tanda positif, tanda negatif, positif, negatif. Nah, kita sudah menetapkan 2C. Kita sudah menetapkan 2C, teman-teman. Nah, terus ini sudah kita cari close loop-nya. Kita tinggal tentukan. Kita tinggal pilih. Iya, sayang. Bentar ya. Nah, kita tinggal pilih sel yang bertanda negatif dengan jumlah alokasi paling kecil. Nah, di sini kita lihat pada close loop ini kan close loop-nya ya untuk sel minus 7 yang kita pilih. Ini, si close loop ini kan ada 2 sel yang bertanda negatif, yaitu ini dan ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita pilih sel yang tanda negatif dengan nilai alokasi terkecil. Nilai alokasi itu ada 116, 91. Alokasi terkecilnya yang mana? Yang 91. Maka angka ini yang akan kita nanti rubah. Si angka 91 ini akan kita jumlahkan ke sel bertanda positif, akan kita kurangkan ke sel bertanda negatif, akan kita jumlahkan ke sel angka positif, kita kurangkan ke negatif. Jadi nanti jadi itu bakalan seperti ini. Bentar ya, ini kita lipat biar kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini dia bakal nih.
Jadi kan si 91 ini dikurangkan ke sel yang ini ya, yang bertanda negatif. 91 kurang 91, di sini nanti bakalan 0. Oke. 91 ditambah ke sel yang positif ini. Jadi berapa? 0 tambah 91. Berarti nanti di sini 91. Oke. Lalu si angka 91 akan dikurangkan ke sel yang bertanda negatif. 116 kurang 91. Berapa? 25. Oke. Lalu dia akan ditambahkan ke sel yang bertanda positif. Ini positif ya, tanda positif. 36 tambah 91, 127. Itu. Nih, udah teman-teman. Berubah ya. Nah, yang di luar loop dia itu nggak berubah. Berarti si 106 ini ada di sini, nggak berubah ya. Karena kan di luar loopnya si ini, 2C yang tadi kita pilih ya. Ini. Sama di sini 16 juga nggak berubah, tetap. Oke, tahu dari mana ini benar? Tahu dari ini, M tambah N kurang 1 sama dengan berapa? 5. Betul nggak? Pasti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Nah, nextnya berarti kita harus cek. Kita harus cek apakah tabel kedua ini, tabel 2, ini sudah optimum atau belum. Taunya dari mana? Kita harus hitung lagi improvement index untuk sel-sel yang non basis. Masih ada nggak yang negatif? Gitu. Oke? Berarti sekarang kita masuk ke yang kedua. Gitu ya, iterasi yang kedua. Ya, kita hitung lagi ya. Nah, teman-teman di sini saya agak panjang supaya betul-betul nangkep ya. Supaya betul-betul nangkep. Jadi nanti kalau teman-teman udah nangkep mah ngitungnya nggak usah sedetil ini, jadi langsung tempel-tempel gitu aja. Jadi kalau sudah paham insya Allah lebih cepat ngerjainnya, jadi nggak kayak saya jelasin kan panjang kali lebar gitu ya gitu. Ini saya tulis lagi di sini ya, ini tabel iterasi 2. Ini sama banget kayak tadi nih, kok buram? Bentar ya, bentar teman-teman, maaf buram, semoga tidak mengganggu. Dah, ini ya, ini tabel iterasi 2. Oke, sekarang kita akan hitung lagi improvement index-nya berapa. Improvement index untuk yang mana dulu nih yang kita hitung? Oke, untuk yang 1B ya, 1B kan kosong. Oke, 1B. Oke, kita tentukan dulu loopnya kemana? Ini, loncat, pijak, itu ya loopnya. Ini ya. Oke, pijakan pertama positif, next pijakan negatif, next positif, pijakan berikutnya negatif. Yuk kita hitung. 33 ini minus 32 ditambah 36 dikurangi 42 sama dengan berapa teman-teman? Minus 5. Oke, berarti nilai ini minus 5. Masih ada minusnya ya, nggak apa-apa, kita bersabar. Ini kalau nggak salah iterasinya sampai banyak kok, biar makin ngelotok. Next, ini 1C ya. 1C, kita tetapkan dulu loopnya. Ini yang ini, kita loncat ke sana ya guys, loncat karena di sini nggak bisa dipijak. Loncat pijak. Oh salah guys, bener ya berarti ya. Nih lihat, ini kan kita di sini, kita mau bikin close loop ya. Nah dari sini loncat ke sini, nggak bisa di sini ya, kita nggak bisa pijak ini karena kosong. Kita dari sini ke sini, loncat pijak ini, loncat pijak, habis dari sini langsung aja ke sini, set. Ini dilewat, nggak usah dipijak. Boleh dipijak, boleh tidak. Tapi dalam kasus ini lewat aja. Kenapa nggak perlu dipijak? Karena kita bisa langsung ke sini supaya nyampe ke titik awal. Close loop. Jadi kalau kita mijak ini kepanjangan. Jangan teman-teman ya. Kalau yang bisa dilewat, lewat aja. Jadi kita hanya memijak batu yang perlu aja, stepping stone yang perlu aja. Di sini pijak. Oke, batu pertama positif, negatif, pijakan berikutnya positif, pijakan berikutnya negatif. Ini masih ada ini angkanya. Oke, sip ya. Gini ya. Oke, berarti kita hitung 34 kurang 32
tambah 36 kurang langsung 38. Jadi ini betul-betul diloncat dan dalam perhitungan improvement index dia nggak masuk 42 ini ya. Ingat ya. Sip. Sama dengan berapa? 0. Oke, sekarang kita nyari yang 3A ya. 3A. Tapi sebelumnya kita hapus dulu biar bersih. Heboh kali lah hapusnya ya. Maaf. Biar hemat kertas. Berantakan tapi. Oke, 3A. Sekarang 3A kita tentukan dulu ininya. Close loop-nya. Ini pijakan kita pertama ya, 3A. Kita mau nyari nilai improvement index si sel ini, 3A. Oke, loncat pijak. Loncat pijak. Loncat pijak. Loncat pijak. Dah, ketutup. Loncatan pertama positif, pijakan berikutnya negatif, pijakan berikutnya positif, pijakan berikutnya negatif. Dah, kita hitung ya. 34 kurang 37 tambah 42 kurang 36. Berapa? 3. Sip, sekarang yang terakhir, ini nyari 3C. Ya, kita hapus dulu. Maaf ya guys, kalau nanti pas ujian udah lancar insya Allah, nggak perlu nih kalian kayak begini hapus-hapus gitu ya. Langsung aja hitung improvement indexnya kalau kalian sudah hafal, sudah tahu cara nyari close loop-nya. Oke, 3C. Close loop-nya mana? Awal di sini kita pengen tahu ini ya. Kita loncat, pijak, loncat, pijak, loncat, pijak, berlawanan arah dengan jarum jam, loncat, pijak. Oke, dah. Loncatan pertama positif, pijakan berikutnya negatif, pijakan berikutnya positif, pijakan berikutnya negatif. Yuk, berapa tah? 40 dikurangi 38 tambah 42 dikurangi 37 sama dengan 7. Dah. Nah, sekarang kita tulis ya biar jelas. Kita tulis di sini nilai improvement index dari semua sel non basis yang tadi sudah kita hitung bareng-bareng. Saya pakai warna pink. Ini minus 5. Terus 0. Ini 3. Ini 7. Oke, yang warna pink ini cuma nilai improvement index ya. Bukan nilai alokasi barang. Alokasi barang yang hitam-hitam ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat masih ada nilai improvement index yang negatif. Gitu, teman-teman. Artinya, tabel 2 ini belum optimum. Nah, kalau belum optimum kita ngapain? Kita harus merubah salah satu sel non-basis menjadi sel basis. Kita harus merubah salah satu sel yang tadinya kosong, kita isi dengan alokasi. Yang mana pilih nilai yang paling negatif. Di antara semua ini, nilai yang paling negatif adalah sel 1B. Artinya, iterasi berikutnya, sel 1B itu akan menjadi sel basis yang akan kita isi dengan alokasi biaya. Alokasi barang. Maaf guys. Oke, 1B terpilih. Nah, berapa yang akan kita alokasikan ke sini? Yuk, kita cari dulu loopnya ya dari 1B. Sama dengan ini ya loopnya ya guys. Nih. Ya, ini ya. Loopnya kan ini. Tandanya juga sama. Positif, negatif, positif, negatif. Sama ya. Ini loopnya ya. Loopnya sama. Nih. Oke. Next kita pilih sel tanda negatif. Di sini ada 2. Negatif ini yang punya angka alokasi paling minimum. Antara 106 dengan 25 yang mana? 25 guys. Minimum. Jadi si angka 25 ini alokasi 25 barang ini yang akan kita jumlahkan dan kurangkan ke sel lainnya yang ada di closed loop itu. Oke. Sel ini 1B tanda positif, dia akan dijumlahkan dengan 25 alokasi. Sel yang ini di closed loop berikutnya 1A, ini tandanya negatif, berarti si alokasi ini akan dikurangkan dengan angka 25. Sel yang ini tandanya positif, berarti alokasi 16 ini akan ditambahkan dengan 25. Oke. Sel yang ini tandanya negatif, berarti angka dia 25 ini akan dikurangkan dengan angka yang sudah tadi kita pilih 25.
Oke ya, yuk kita nulis tabel ketiga. Bentar. Saya ini ya. Next kita nulis di sini ya biar gampang. Oke. Kita next berarti ini kita isi berapa yang tadinya kosong? Ini kan ditambah 25 ya. Jadi ini diisi 25. Yang ini berapa? 106 dikurangi 25. Kita isi di sini berarti 81. Ini 16. Sel positif tambah 25. Berarti 41. 41 ya. 16 tambah 25. Ini selnya negatif. Asalnya ada angka 25 sebagai alokasi, maka 25 dikurangi 25. Berarti 0. Oke. Sel lainnya yang nggak termasuk closed loop diapain? Sama aja. Sama aja tuh dia nggak berubah maksudnya ya. Berarti ini tetap 127, di sini 91. Oke. Oke ya, berarti ini adalah tabel 3. Teman-teman. Tabel 3 ada berapa variabel basis? Sel basis 1 2 3 4 5. Ada 5. Non basisnya 1 2 3 4. Oke. Nah, ini kita sudah dapat tabel 3-nya, teman-teman. Tapi kita nggak tahu nih, dari tabel 3 ini sudah optimum atau belum. Taunya supaya optimum gimana? Balik lagi, supaya kita tahu dia optimum atau belum, maka kita cari dari sel-sel yang kosong ini, sel non basis, nilai improvement index-nya berapa? Hitung lagi. Cari, masih ada yang negatif nggak? Kalau masih, berarti belum optimum, berarti kita kerjakan lagi. Oke guys, yuk kita kerjain lagi. Apa ya, panjang kali lebar, yang penting teman-teman langsung paham dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Oke ya, ini saya tulis lagi ya teman-teman di sini ya. Baru kita ngitung, ini saya samain aja hitungnya. Nih, di sini 81. Ini kan tabel 3 ya, 25, 41, 91, 127. Tabel 3. Yuk kita cari ya. Ini sudah optimum atau belum? Next. Dah, ini ya, improvement index. Bismillah ya, teman-teman. Improvement index. Oke, yang mana dulu nih? Yang 1C ya. Di sini ada 1C. Kita cari closed loop-nya. Oke. 1C di sini, pijakan pertama. Mana kita? Loncat aja ya, loncat ke sono ya. Set, gini ya. Pijak di sini. Boleh kan? Boleh dong, gitu ya. Kenapa nggak di sini? Karena kalau kita mijak di sini bingung. Kalau kita mijak di sini, kita pasti loncat ke sini. Habis dari sini kemana loncatnya? Kan nggak boleh diagonal, gitu ya. Hanya bisa vertikal dan horizontal. Oke, jadi kita dari sini langsung aja ke sini. Loncat, pijak, loncat, pijak. Dari sini, loncat, pijak, balik. Close loop jadi. Oke. Pijakan pertama positif, pijakan berikutnya negatif, pijakan berikutnya positif, pijakan berikutnya negatif, selang-seling. Oke, yuk kita hitung. Dari mana? Sini ya. 34. Kecilan nggak sih tulisannya? Enggak ya? Kurang 32 tambah 36 kurang 38. Berapa tuh? Ternyata 0. Oke. Sekarang kita hitung improvement index untuk sel yang kosong lain. Kita cari untuk sel yang ini 2B ya, 2B loopnya. Dari sini kita loncat ke sini ya. Salah kan, berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti ke sana dong, ke atas ya. Kalau ke sini searah, ke sana berarti ya. Oke. Dari sini loncat ke atas, pijak, loncat lagi, pijak, loncat lagi, pijak, loncat lagi, pijak sampai ke awal, close loop. Oke, pijakan pertama positif, pijakan selanjutnya negatif, positif, negatif. Nyampe lagi di awal, close loop. Ininya tandanya selang-seling. Oke, udah dapet ya. Yuk, berarti di sini yang awal
42 dikurangi 33 ditambah 32 dikurangi 36. Berapa tuh? Dapat 5. Oke. Dah, baru 2 sel. Tinggal 2 sel lagi ya. Pada iterasi ini kita cek ada yang negatif nggak nih? Kalau misalnya ada, berarti kita ada iterasi lagi nanti. Itu ya, nggak apa-apa. Bersabar. Berikutnya berarti 2B. Bukan 2B mah udah ya. 3A ya guys, 3A. Oke, kita cari loopnya dulu. Dari sini. Loncat, berlawanan arah jarum jam, pijak. Loncat, pijak. Oh, ini bisa belok sini. Loncat, pijak. Ini lewatin aja. Set. Ngapain dipijak? Nah, itu ya. Loncatan pertama positif, pijakan berikutnya negatif, positif, pijakan berikutnya negatif. Udah dapet. Sekarang kita hitung. Ini 34, terus 37 tambah 33, maaf nggak kelihatan ya, dikurangi 32 sama dengan berapa? Minus 2. Oke, masih ada yang negatif ya, berarti masih belum optimum tabel 3 ini. Oke, nah sekarang kita akan menghitung sel yang keempat. Yang mana? Sel yang keempat 3C. Perlu nggak sih kita hitung? Perlu, karena kita pengen tahu dia itu berapa nilai improvement index-nya. Kalau negatif, lebih negatif yang mana dengan 3A sebelumnya, itu ya. Yuk kita cari ininya ya, close loop-nya. Oke, dari sini naik, pijak, loncat. Dari sini pijak, loncat, pijak. Dari sini kemana? Nggak bisa ke bawah ya. Ya udahlah, kita ke atas terpaksa. Masih bisa pijak yang penting. Dari sini loncat, pijak sini, waduh, terus ke sini, pijak, balik lagi ke sini. Close loop ya, 3C. Udah ketutup ya semua, sip. Pijakan pertama positif, negatif, positif, ya nggak sih? Positif, negatif, loncat, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Oke, kita hitung ya, agak banyak ya guys, nggak apa ya. 40 kurang 38 tambah 36 kurang 32 tambah 33 kurang 37. Berapa nih? 2 ya. Oke, sip. Udah semua sel non basis sudah kita hitung teman-teman improvement index-nya. Nanti saya tulis di sini ya biar jelas. Saya tuliskan di tabel biar gampang ya. Karena kita tahu tabel ini belum optimum, masih ada improvement index yang negatif gitu ya. Oke, ini nilainya 0, 0, ini 5, ini minus 2, ini berapa? Ini 2. Oke, ini ya masih minus 2. Oke, artinya sel non basis ini 3A, karena dia masih paling minus, ini akan kita pilih menjadi sel basis di iterasi berikutnya. Oke, kita pilih ya. Nah, berarti si 3A ini, 3 ini kita cari loopnya, kita isi dengan alokasi. Loopnya itu kan gini, ini ya loncat. Positif, negatif, positif, negatif. Oke. Loopnya udah. Sekarang kita lihat di sel yang tanda negatif. Ini dan ini. Oke. Angka terkecil pada sel negatif yang mana? Angka alokasi terkecil. Ternyata 81. Berarti nilai 81 ini yang akan kita jumlahkan atau kurangkan ke sel-sel yang ada di close loop-nya si 3A. Oke. Berarti 81 nanti ditambahkan ke sel ini karena tanda positif, dikurangi ke sel yang ini negatif, ditambahkan ke sel yang ini. Oke, ya kita kerjain ya. Tenang, sabar. Yang penting teman-teman paham ya. Bismillah. Nah, ini ya.
Oke. Loopnya kan ini ya. Ini. Loopnya kan ini ya loopnya ya. Nah, kalau yang lainnya gimana? Yang bukan loopnya, ini kan loopnya cuma ini doang ya, 4. Kelihatan ya teman-teman yang saya tandain ya. Yang bukan loopnya angkanya bakalan tetap aja. Ini kan 41. 41 ini di sini lihat nih. Ini kan bukan loopnya. Berarti di sini bakalan 41 juga. Ini 91 loopnya bukan? Bukan. Nih di sini. Bakalan sama. Oke. Ya udah. 81. Nah, 81 dikurang 81 ditambah ke sel yang ini positif. Berarti tadinya kan 0 ya. Berarti dia 81. Oke. Lalu 81 dikurangkan ke sel yang negatif. 127 kurang 81 berapa? 46 ya. Tulis di sini 46. Oke. 81 ditambahkan ke sel yang positif. 25 tambah 81. 106. Oke, tulis ini 106. 81 dikurangkan ke sel yang negatif. 81 kurang 81 0. Ya udah, berarti ini kosong. Oke, teman-teman. Nah, kita dapat tabel 4. Mantap. Tabel 4 seperti ini. Ada 1 2 3 4 5 sel basis. Sel yang terisi alokasi barang. Dan ada 1 2 3 4 sel non basis, sel yang kosong. Dari tabel ini kita harus cek lagi dia sudah optimum atau belum. Taunya dari mana? Taunya dari kita ngitung lagi improvement index untuk masing-masing sel yang kosong ini, teman-teman. Masih ada yang negatif atau enggak? Oke, kita coba ya daripada penasaran. Yuk, itu saya tulis di sini ya. Ini sama 106 41 81 46 91. Oke, ini ya guys. Udah. Nah, kita hitung improvement indexnya sekarang. Ini adalah tabel bentar ya guys, tabel 4. Nah, tabel 4, kita hitung improvement indexnya untuk setiap sel non basis atau sel kosong, yaitu 1A, lagi 1C, 2B, dan 3C. Ya, Bang, itu anak saya. Oke ya, sip. Nah, yang 1A dulu. Ini 1A ya, kita hitung ya. Kita cek ininya. Ini kan di sini ya. Kita cari apa sekarang? Cari close loop-nya dulu. Dari sini loncat ke mana nih? Oh, oke. Udah kebayang ya? Sini. Oke. Yuk. Ini loncat pijak. Loncat pijak. Loncat pijak. Oke. Loncat pijak. Udah nyampe ke titik awal. Titik awal positif, pijakan berikutnya negatif, positif, negatif. Oke, kita tulis ya. Berarti nih 32 kurang 34 tambah 37 kurang 33 sama dengan 2. Oke, sekarang kita cari untuk nilai improvement index sel non basis lagi yang 1C. Sip. Improvement indexnya berarti kita cari dulu close loop-nya. Ini agak-agak belok nih ya, lihat. Ini kan ya, dari sini loncat, pijak. Dari sini loncat, dia kan harus cuman bisa vertikal sama horizontal. Ya udah, turunlah ke bawah. Pijak, loncat, pijak, loncat, pijak, loncat, pijak, balik sini. Wow, oke. Ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dah. Pelan-pelan teman-teman. Ini 34 kurang 33 tambah 37 kurang 34 tambah 36 kurang 38. Berapa?
Ayo, berapa guys? 2 ya? Ya, 2. Oke, sekarang kita nyari lagi. Hapus dulu, biar rapi. Rapi tapi meja saya berantakan. Cak-cakan. Oke guys, tak apa-apa. Nah, ada ya. Sekarang kita nyari 2B. 2B ini ya, ini. Loopnya yang mana udah kelihatan ini mah ya. Sini, pijak, loncat, pijak, balik, loncat. Positif, negatif, positif, negatif. Apa ya ini kalau misalnya agak-agak ini si kameranya suka ujuk-ujuk buram. Oke ya, sini 42 kurang 36 tambah 34 kurang 37. Oke, 3. Nah, terakhir. Wow, sejauh ini kita masih dapat yang angka positif ya, improvement indexnya ya guys. Tuh. Nah, kita lihat nih, dia masih negatif nggak? Kalau negatif berarti dia belum optimum. 3C ini. Oke. Loncat, pijak, loncat. Pijak, loncat, pijak, loncat, pijak. Balik lagi. Positif, negatif, positif, negatif. Yuk, kita hitung. Positif 40, negatif 38, positif 36, negatif 34 sama dengan 4. Yeay, ternyata teman-teman sudah positif semua nilai sel non basisnya. Artinya apa? Tabel keempat kita ini itu sudah optimum. Alhamdulillah. Dah. Positif, 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 positif. Artinya tabel ini teman-teman dia sudah optimum. Ya, sekarang kita cari total cost-nya ya. Bener nggak sih? Berapa? Yuk. Sama dengan 106 dikali 33 ditambah 41 dikali 36 ditambah 91 dikali 38 ditambah 81 dikali 34 ditambah 46 dikali 37. Ayo hitung. Berapa tuh? 41 91. Ini dapat 12,888. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebaiknya kita mengalokasikan barang sejumlah 106 dari pabrik 1 ke lokasi B. Lalu kita mengalokasikan 41 barang dari pabrik 2 ke lokasi A dan 91 barang dari pabrik 2 ke lokasi pemasaran C. Kita mengalokasikan 81 barang dari pabrik 3 ke lokasi A dan mengalokasikan 46 barang dari pabrik 3 ke lokasi B. Maka hasil yang diperoleh adalah total cost minimum sebesar 12.888. Itu kesimpulannya teman-teman yang harus teman-teman tulis nanti kalau keluar di ujian. Oke, sekian dari saya videonya. Teman-teman untuk latihan boleh coba ngerjain metode stepping stone tapi dari tadi kan kita pakai Northwest Corner ya, yang ini. Tapi coba dari tabel terakhir yang list cost. Kayaknya iterasinya juga mirip antara 4 sampai 5. Nggak apa-apa teman-teman. Cek, bener nggak dapat 12.888? Itu ya, harusnya sih sama. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga dalam kurun waktu kurang dari 1 jam teman-teman bisa memahami metode transportasi untuk yang tahap 1 dan tahap 2. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.